90,6 FM memainkan tembang terbaik di Magetan. Selamat pagi saat rasis semuanya. Sesuai dengan woro-woro yang kemarin sudah kita kasih saat rasi ya. Di kesempatan pagi kali ini Rara sudah ditemani sama beliau, yaitu Dr. Andes Kanif Triwahyudi MSI, yaitu selaku Kepala Satpol PP Magetan. Tentunya untuk pagi kali ini kita bakal ngobrol bareng, yaitu ngebahas peran Satpol PP di masa pandemi Corona. Nah, Anda yang pengen ikutan partisipasi bisa memanfaatkan telepon di 0351 896137 atau SMS dan juga WhatsApp 0811 30 20 906. Sementara yang lagi di luar kota, kalau Anda pengen menyampaikan aspirasi Anda, yaitu langsung aja di www.rasiafm.co.id. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Rara. Sweger pokoknya Pak. Gitu ya. Tadi nyasar gak Pak ke sini? Wah, ini karena masalah di depan ditutup. Ini minggu-minggu jalannya ya, karena ada di lockdown ya salah satu itu ya, gitu ya. Di sini sedang di lockdown Pak, karena ada satu yang terkonfirmasi. Oh gitu ya. Ya, semoga saja nantinya cepat sembuh ya Pak. Ya, tapi mudah tadi kita melihat menaranya ini kan untuk alurnya jalannya ya gitu kan ya. Iya. Gitu. Siap. Nah, pagi kali ini Pak, kita ngebahas masalah yang berkaitan dengan peran Satpol PP di masa pandemi Corona. Mungkin perkenalan dulu Pak. Iya. Sahabat Rasi biar kenal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi dimanapun saja berada, dengan saya Dr. Andes Kanif Triwahyudi. Saya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan. Iya. Saat ini di Rasi FM hadiri undangan dari Mbak Rara selaku dari Rasi FM. Betul. Iya. Kalau ngomongin masalah dari hal yang berkaitan peran, nah langsung aja Pak, peran dari Satpol PP itu sendiri, apalagi di tengah pandemi sekarang. Jadi kalau peran ini memang Satpol PP ini sangat menjadi garda terdepan dalam hal pencegahan COVID-19 ini, karena selaku penegak perda, Satpol PP juga berperan atas perintah dari Pak Bupati untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, karena di Kabupaten Magetan ini mulai dulu sampai sekarang alhamdulillah sudah mulai ada pencerahan, dan tapi sampai saat ini masih ada turun naik terkait dengan yang terpapar COVID-19 ini. Jadi Satpol PP berperan aktif dalam hal pencegahan ini. Jadi segala kemampuan, daya upaya yang kami miliki, baik peralatan, personil, harus kita lakukan sehingga kita bisa menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Magetan ini gitu Mbak. Oke. Nah, kalau mungkin kemarin-kemarin sebelum Corona mungkin yang diamankan kan mungkin dari kayak semacam gepeng dan lain sebagainya. Nah, apa upaya dan hambatan untuk sekarang di masa pandemi kayak gini Pak? Apa yang ditertibkan sekarang? Jadi gini, terkait dengan permasalahan yang ditangani di Satpol PP ini, memang di samping selaku penegakan perda, juga pengaman kebijakan kepala daerah, dan juga berkaitan dengan meminimalisir terkait dengan penyakit masyarakat. Itu salah satu tupoksinya. Tapi di samping kita ada tugas lain, yaitu untuk pencegahan COVID-19 ini untuk tidak menyebar. Ini juga tugas pokok fungsi yang utama ini harus tetap berjalan, sehingga harus beriringan, sehingga memang ada waktu dari anggota kami dan kami sendiri untuk melakukan hal-hal ini yang semuanya memang untuk kepentingan masyarakat. Prinsip kami adalah masyarakat bisa aman, nyaman, dan tenang gitu, semacam itu. Jadi terkait dengan penyakit masyarakat seperti gepeng, PSK, terkait dengan hal lain, anak pang dan sebagainya, ini bisa kita minimalisir. Juga terkait dengan penyebaran COVID ini bisa kita batasi. Tapi memang tidak hanya Satpol PP, kita juga ada instansi lain, OPD lain,
dan juga dari TNI Polri, karena kita memang saling bersinergi dari semua itu, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini bisa tercapai. Oke. Gitu. Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan sama Satpol PP? Jadi gini, memang kalau masalah COVID ini 19 ini Satpol PP hanya mempunyai fungsi pengawasan dan juga penindakan. Jadi fungsi pengawasan kita sebelum kita melakukan penindakan, kita juga sudah melakukan sosialisasi, edukasi pada seluruh warga masyarakat. Ini bisa kita lakukan juga bisa melalui radio Rasi FM ini juga. Juga kita langsung di fasilitas-fasilitas umum dengan kita mensosialisasikan terkait dengan 3M, yaitu harus bermasker, menjaga jarak, dan juga kita harus mencuci tangan, itu semacam itu. Jadi hal-hal semacam ini sudah kita lakukan terus-menerus. Jadi tidak hanya penindakan, tapi kita juga harus mengedukasi masyarakat. Iya, betul. Jadi jangan sampai nanti masyarakat belum tahu apapun langsung kita tindakan. Ini yang memang salah. Jadi harus berbarengan. Tapi memang pesan dari Pak Bupati Magetan, kita memang harus humanisme. Artinya jangan untuk masalah penindakan ini nomor kesekian, tapi yang penting masyarakat bisa dalam hal diarahkan dulu, diberikan pendidikan dulu, sehingga nanti timbul kesadaran, tidak harus kita melakukan penindakan itu. Itu yang penting. Kalau ngomongin masalah dari edukasi, masyarakat Magetan susah nggak sih Pak dikasih edukasi mengenai corona? Iya, itu memang. Ini kalau kita bicara COVID ini, kita sudah kalau sudah mendengar COVID ini ya, dimanapun ini sudah bosan kita. Memang kita bosan. Tidak hanya masyarakat, kita sendiri selaku aparat ini juga sudah bosan disuguhkan. Kalau kita sudah melihat media televisi, surat kabar, radio dan sebagainya, ini kalau kita mendengar aja sudah bosan untuk melihatnya. Tapi karena kita selaku aparat, selaku petugas, kita tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan ini. Jadi memang kalau mengingatkan ini terus kita lakukan, tidak hanya pada siang hari tapi juga malam hari, dimanapun saja berada, kapanpun saja waktunya kita lakukan ini, karena memang kita fungsi mengamankan masyarakat ini. Jangan sampai yang terpapar COVID di Kabupaten Magetan ini terus bertambah. Itu memang tujuan kita. Jadi memang ya itu Mbak, kita memang harus ada tambahan tenaga, waktu, sehingga kalau kemarin kita pada siang hari jam kantor kita bisa istirahat, saat ini terus menerus kita lakukan itu. Lebih banyak kegiatan. Lebih banyak itu. Di samping fungsi untuk meminimalisir penyakit masyarakat, kita juga ada tambahan lain ini masalah COVID ini. Jadi ya kita tenaga ekstra lah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan lancar itu Mbak. Ini sudah ada yang gabung di WhatsApp Pak, yang ada dari Mas Adi yang di seputaran Sukawinangun mengenai kegiatan yang ada di pasar. Nah, para pedagang kadang banyak yang belum pakai masker dan jaga jarak. Yang sampai sekarang ini juga kadang lapak-lapak liar itu juga masih banyak. Bagaimana yang dilakukan Satpol PP untuk sekarang ini? Iya, memang gini, saat ini kalau kita Satpol PP sendiri yang harus mengawasi sedemikian rupa, sedemikian luas tanah wilayah Kabupaten Magetan, ada 18 kecamatan, ada 235 desa kelurahan ini, memang akan kewalahan. Tapi untuk di pasar atau di fasilitas umum kita menggandeng paguyuban yang ada. Oh, gitu. Jadi kalau di pasar sayur ada paguyuban pasar sayur. Jadi kita nanti juga akan selalu bekerja sama dengan paguyuban itu. Jadi tidak hanya Satpol PP yang akan mengingatkan pada seluruh pedagang atau pembeli maupun penjual, tapi juga dari paguyuban itu. Dan juga kita sudah membuat semacam kader penegak pencegahan COVID ini. Jadi dari paguyuban itu memilih dari anggota paguyuban itu untuk dididik dan kita bekali, sehingga masyarakat tidak harus Satpol PP yang harus berperan di situ, tapi nanti dari paguyuban itu sendiri nanti itu lebih mengena. Jadi kalau Satpol PP, saya yakin kalau hanya ada Satpol PP
pasti dipakai, tapi setelah itu lepas kan itu, karena memang gitu. Jadi dan karena kalau paguyuban setiap waktu, setiap saat bisa melekat di situ, sehingga masyarakat nanti bisa 3M tadi, memakai masker, menjaga jarak, untuk mencuci tangan, ini bisa terus-menerus dilakukan itu, Mbak. Iya. Paling gini ya, Mbak ya, kalau pas Satpol PP lewat pakai. Iya, terus betul, iya. Pergi lepas lagi gitu. Kan berarti emang tugasnya bisa dikatakan ya, kalau kemarin mungkin enteng, ya nggak enteng ya, Pak. Mengenai hal yang berkaitan dengan kehidupan biasa. Nah, sekarang kan tambahan corona yang terkadang masyarakat Magetan apa tuh sebenarnya corona, ada yang nggak tahu masalahnya. Betul, Pak. Iya. Gini Mbak Rara, kita juga saat ini lagi mensosialisasikan bahwa masker ini dibuat sebagai stylish gitu, sebagai model kan itu. Kalau kemarin waktu awal-awal dulu Pak polisi untuk mensosialisasikan terkait dengan helm itu kan juga susah setengah mati. Tapi saat ini dengan sendirinya kalau sudah memakai kendaraan roda 2 sudah memakai harus helm dulu ya. Tapi saat ini kita juga akan terus-menerus mensosialisasikan pada masyarakat bahwa masker ini bagian dari kehidupan kita. Wajib hukumnya bagi warga masyarakat yang keluar rumah harus memakai masker gitu. Jangan sampai nanti abe terhadap masalah protokol kesehatan ini sehingga tidak hanya membahayakan orang lain tapi dirinya sendiri juga gitu nanti kan itu. Siap. Obrolan kita makin asik aja saat terasi mengenai hal yang berkaitan dengan peran Satpol PP di masa pandemi corona. Nah, nanti kita bahas-bahas lagi apa saja, mungkin undang-undangnya apa, sanksinya apa, terus pendapat masyarakat nanti seperti apa. Nanti kita lanjut tapi setelah yang satu ini. Rasi 90,6 FM memainkan tempat terbaik di Magetan. Satrasi kembali lagi kita ngobrol-ngobrol yaitu mengenai dengan peran penting adanya Satpol PP yang di Magetan mengenai pandemi corona. Kita sudah ada Bapak Kan lagi nih Satrasi. Nah, Pak, kalau tadi kan ngomongin masalah yang berkaitan dengan masker, itu kan hukumnya sekarang wajib ya, kemana-mana harus pakai masker. Kalau nggak maskeran ada sanksinya nggak sih Pak? Jadi gini, jadi kita memang saat ini sudah selalu kita edukasi yaitu secara humanisme, pasti nanti ada penindakan. Jadi pasti ada penindakan, hanya saja saat ini kita gencarkan. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan untuk masalah menumbuhkan kesadaran ini tidak harus dengan kekerasan atau tindakan itu, tapi dengan sadar dengan sendirinya. Nanti masyarakat tidak harus ada aparat atau petugas baru memakai itu. Jadi nanti bisa menumbuhkan kesadaran sendiri dari masyarakat, itu yang lebih penting. Memang ada yang harus kita lakukan, itu baik nanti untuk dunia usaha, sanksi maupun untuk perorangan maupun dari dunia usaha itu sudah kita atur di Perbub. Dan juga ini memang ini yang terakhir. Jadi kita memang saat ini sesuai petunjuk dari Pak Bupati, edukasi dan humanisme itu yang lebih penting. Karena kita ketahui bahwa terkait dengan kesehatan ini tidak hanya bagi diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain gitu. Tidak bisa kita ego kita sendiri tapi juga harus kita memikirkan orang lain itu. Itu Mbak Rara. Oke, siap. Nah, ini juga sudah ada pertanyaan kembali dari warga Magetan Pak mengenai tentang kafe-kafe yang ada di seputaran Magetan. Sekarang kan udah mulai menjamur. Nah, langkah apa saja yang sekarang dilakukan Satpol PP, apalagi coronanya belum usai, terus tambah lagi Pak di Magetan. Iya, memang saat ini lagi menjamur ini terkait dengan kafe yang sebenarnya itu tempat-tempat yang memang strategis, cangkruk dan sebagainya. Ini sudah kita lakukan. Jadi kita ada dalam 1 minggu ini kita 3 kali kita lakukan operasi itu untuk internal Satpol PP, dan juga ada satu kegiatan besar yaitu operasi skala besar. Ini gabungan dari TNI Polri dan juga OPD yang lain. Dan ini juga kita sudah berencana dengan menggandeng dengan Dinas Kesehatan, kita nanti juga akan bawa petugas untuk melakukan rapid test. Jadi kalau pada saat itu nanti ditemukan ada yang
duduk di situ cangkruk tanpa mengindahkan protokol kesehatan dan di rapid test, nanti langsung kita ada penutupan semacam itu. Oh, ada. Jadi semacam itu. Jadi tapi ini masih kita akan ke depan ini masih edukasi terus menerus humanisme. Tapi saya mohon tidak harus seperti itu yang kita lakukan. Jadi ada banyak sanksi yang kita lakukan. Nanti ada sanksi perseorangan yaitu pencabutan KTP. Ini juga kita lakukan, terus juga denda. Ini yang harus kita nanti untuk besaran denda ini masih kita godok nanti dengan kita munculkan di Perbub peraturan Bupati. Tapi sudah terkait dengan itu sudah termasuk di dalam Perbub 32 2020 ini terkait dengan itu. Untuk dunia usaha kita ada peringatan teguran lisan tertulis, nanti langsung pencabutan izin. Jadi ini sudah apa ya yang rencana yang harus kita lakukan ini kan itu. Jadi terkait dengan kafe-kafe tadi juga ada pembatasan waktu. Kalau hari biasa ini jam 9 harus semua kafe yang ada di Kabupaten Magetan ini jam 9 malam ini harus tutup. Kalau pas weekend Sabtu dan Minggu ini jam 10 malam. Jam 10 ini jadi ini sudah saya mohon nanti dengan melalui Rasi FM ini semuanya bisa mendengar, mengetahui sehingga kami nanti langsung penindakan kalau semacam ini kalau tidak ditindak. Kalau saat ini kan kita memang masih ada sosialisasi, edukasi, dan ini memang menumbuhkan kesadaran masyarakat itu. Kalau sejauh ini selama Satpol PP mungkin kan sering berkeliling ke kafe-kafe dan lain sebagainya. Yang cangkruk itu mereka menerapkan protokol nggak sih Pak? Apa masih bergerombol deket-deketan dan lain-lain? Iya, ya itu. Memang kita tidak bosan-bosannya itu Mbak Rara. Jadi kita petugas kami semuanya itu tetap kita dalam hal patroli ini kita sampaikan untuk tidak terus mengingatkan. Jangan sampai kita ego kita sendiri yang ditonjolkan tanpa mengindahkan orang lain di sekelilingnya. Saya harapkan nanti tanpa ada aparat atau petugas, masyarakat dengan sendirinya sadar untuk memakai masker itu kan itu. Dan juga untuk duduk saat ini kalau kafe karaoke yang ada di Kabupaten Magetan ini terkait dengan syarat-syarat protokol kesehatan sudah hampir semuanya sudah dilakukan karena ada tim asesmen yang sudah menjangkau di tempat-tempat kafe karaoke dan sebagainya, tempat usaha dan sebagainya. Hanya saja masyarakat ini terkadang yang harus kita sadarkan. Jadi sekali lagi saya mohon nanti masyarakat dengan sendirinya dengan sadar untuk masalah protokol kesehatan ini harus betul-betul dipatuhi. Obat yang paling mujarab ini Mbak, kita obat yang paling mujarab. Terkadang saya juga gitu agak gimana kalau obat sebenarnya harus obat satu-satunya obat terkait sekali. Kita kan kalau saat ini kan menunggu vaksin itu yang masih tahun depan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau saat ini obat yang paling mujarab itu adalah disiplin itu. Disiplin dari warga masyarakat itu, disiplin untuk memakai masker, disiplin untuk menjaga jarak, disiplin untuk pola hidup bersih, mencuci tangan dengan air mengalir dan sebagainya. Ini saja sebenarnya kalau sudah dilakukan dengan kesadaran tinggi pasti juga akan mengurangi virus-virus ini berkembang di Kabupaten Magetan ini kan itu. Kita kalau dulu kan sudah ranking 3 di Jawa Timur. Betul. Saat ini sudah turun di 29. Kemarin sudah kuning, saat ini ke orange dan sebagainya. Saya mohonlah nanti masyarakat dengan kesadaran ini, saya mohon kesadaran sendiri biar masyarakat di Kabupaten Magetan ini nanti menjadi zona hijau. Gitu. Ya, itu memang harapan kita semuanya itu, Mbak. Kalaupun nanti zona hijau juga nggak harus kita lepas yang namanya masker, cuci tangan, tetap diterapkan ya Pak. Artinya kalau zona hijau itu nanti tingkat kesadaran masyarakat itu sudah berarti sudah tinggi nilainya karena tidak dioprak-oprak lagi kan semacam itu. Nah ini yang memang tujuan kita semuanya itu. Sudah kesadaran ya Pak. Dari hati. Kesadaran itu. Iya betul. Siap. Nah kalau mengenai hal yang berkaitan penyisiran itu dilakukan di kota-kota saja atau mungkin menyeluruh ke desa-desa juga? Jadi gini Mbak, kita kalau kita melihat wilayah Kabupaten Magetan ini kan sangat luas dari 18 kecamatan, 235 desa ini. Kalau kita sendiri ini kan sangat kewalahan. Kita memberikan kewenangan pada Forkopimda yang ada di kecamatan ini untuk melakukan
eksekusi sendiri istilahnya semacam itu. Jadi kita untuk tetap jadi memberi kewenangan pada Forkopimda untuk melakukan mengingatkan pada warga masyarakat sendiri. Karena kalau nanti dari semua kecamatan di 18 kecamatan itu sudah diingatkan untuk masalah protokol kesehatan ini, nanti dengan sendirinya nanti di kabupaten juga sudah akan berjalan. Karena kan Kabupaten Magetan ini bagian dari kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan ini. Jadi saya harapkan semuanya berjalan, tidak ada yang terputus, tapi semuanya berjalan bersinergi sehingga untuk masalah protokol kesehatan ini bisa dilakukan oleh semuanya itu. Nah, kalau ngomongin masalah penyisiran dan lain sebagainya, kalau kita kan sekarang pandemi nih Pak, tindakan kriminal itu masih ada nggak sih Pak? Apalagi kan banyak yang diputus kerja dan lain sebagainya. Iya, ya itu memang nanti sudah menjadi ranah Bapak pihak kepolisian. Tapi memang saat ini dengan adanya kita sering patroli, kita sering penyisiran tadi, kita melibatkan semua komponen yang ada di Forkopimda. Kalau di kabupaten ada Satpol PP, dari Polres, Kodim. Kalau kita semuanya bergerak, ini termasuk juga mengantisipasi masalah kriminal itu juga, Mbak, kan itu. Nah, kalau ini karena saat ini jangan sampai kita mengabaikan masalah kriminal itu, karena dengan kita bergerak semuanya, semua komponen yang ada, kita bisa mengantisipasi masalah kriminal itu. Oke, siap. Berarti tugasnya memang ini kan gabungan bersinergi itu kan gitu. Iya, betul. Iya. Terus satu lagi Mbak Rara, ini yang mumpung kita bisa dapat undangan kehormatan di Rasi FM ini, Mbak, saya juga tidak hanya COVID-19 ini yang diantisipasi, ini terkait dengan rawan kebakaran, Mbak. Ini kan musim kemarau, Mbak. Ini sudah dalam bulan September ini sudah ada 6 kejadian kebakaran. Jadi saya harapkan juga masyarakat di samping kita mengedepankan protokol kesehatan, kita juga harus waspada terhadap bahaya kebakaran. Karena ini musim angin, musim kering, mudah sekali api bisa menjalar semacam itu. Dan kalau memang ada kejadian ini, mohon pada seluruh masyarakat yang mendengar dimanapun saja penggemar si FM ini bisa menyampaikan kepada kami, nanti bisa menghubungi kami di 895 513. Ini pemadam kami siap 24 jam, Mbak. Dan ini juga yang lebih penting, tidak dipungut biaya apapun. Gratis di situ. Jadi kalau saat ini rumor di masyarakat kalau nanti mendatangkan damkar harus membayar sekian, itu tidak benar. Nanti sampaikan pada kami apabila anggota kami ada yang meminta pada masyarakat. Karena semuanya ini sudah menjadi kewajiban dan keharusan untuk semuanya sesuai dengan petunjuk Pak Bupati untuk memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat itu. Oke, siap. Nah, sahabat Rasi, ngomong masalah tadi kemarau, ya kan banyak hal yang berkaitan, mungkin ya kebakaran sekarang ada, terus dan lain sebagainya ada. Jangan ragu-ragu ya Pak ya untuk bisa mengundang damkar. Pokoknya gratis. Kalau ada yang sampai minta atau ini, laporin aja. Ya, sampaikan pada kami nanti. Betul. Nah, sahabat Rasi, pertanyaan nanti juga masih ada. Tentunya buat sahabat Rasi yang pengen ikutan kembali, tentunya di kesempatan pagi kali ini masih di Pernik Nostalgia. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Bapak Kanif. Ditungguin aja ya. Rasi 90,6 FM memainkan tembang terbaik di Magetan. Sahabat Rasi, kita lanjutkan yaitu ngobrol bareng, yaitu dengan Dr. Andes Kanif Triwahyudi MSI selaku Kepala Satpol PP dan juga Damkar Magetan mengenai peran Satpol PP di masa pandemi Corona. Nah, di sini Pak, hal yang berkaitan dengan denda masker dari berbagai daerah, mungkin Bali sudah menerapkan 7 September kemarin. Nah, untuk Magetan sendiri ini kira-kira kapan, Pak? Iya, ini memang saat ini untuk yang Perbup terkait dengan denda untuk besarannya ini memang masih dalam proses ini, mungkin dalam waktu 1-2 hari ini sudah kita sampaikan pada masyarakat. Memang saat ini yang penting untuk masyarakat Magetan ini memang sangat berbeda dengan wilayah yang lain. Kalau wilayah yang lain memang kesulitan untuk menegakkan aturan-aturan itu. Tapi secara dengan metode edukasi, humanisme, masyarakat Magetan
Magetan ini kita pancing untuk kesadaran pribadi ini, Mbak. Betul. Jadi tidak harus denda itu memang nomor kesekian lah semacam Ya. itu. Tapi yang penting kita kedepankan sehingga masyarakat nanti bisa sadar dengan dirinya. Seperti tadi yang kita sampaikan tadi, kalau dulu kalau pakai helm harus setengah mati untuk kita. Iya. Tapi kalau saat ini dengan kesadaran sendiri, kalau naik sepeda motor langsung dengan memakai helm itu. Kita ini saat ini juga kita ingin mencontoh seperti itu. Nanti masker ini menjadi stylish ini sebagai model untuk masyarakat ini untuk memakai itu. Tidak masalah masker tidak mengurangi kecantikan kita, Betul. tidak mengurangi kegantengan kita. Tapi yang penting kita itu selamat dan sehat itu, Mbak. Iya, Dan benar-benar. juga kita tidak boleh berpikir ego dan juga kita harus berpikir pada masyarakat yang lebih banyak karena gitu kan itu. Dengan nanti semuanya memakai masker, otomatis kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, Mbak. Kalau dari perjalanan sebelum adanya corona, terus sampai sekarang corona juga di Magetan bisa dikatakan ya naik turun. Iya, betul. Itu ada penurunan nggak sih Pak untuk kenakalan dan lain sebagainya atau malah tambah? Saat ini memang ya itu tadi, memang masyarakat ini kita semuanya ini kan saat ini sudah terkait dengan COVID-19 ini kan, karena memang setiap hari kita disuguhkan informasi-informasi itu. Iya. Masyarakat memang kan bosan untuk melihat mendengar atau melakukan ini, tapi yang kuncinya adalah kita selaku aparat, selaku petugas untuk tidak bosan. Iya, betul. Karena kita tetap harus optimis, kita memberikan sosialisasi, memberikan edukasi pada masyarakat untuk betul-betul masalah protokol kesehatan ini harus dilakukan. Karena kalau itu hanya satu-satunya tadi. Dan yang tadi sudah saya sampaikan bahwa obat yang paling mujarab saat ini adalah disiplin itu, Mbak. Gitu. Kalau nanti masyarakat sudah memakai masker, menjaga jarak, Iya. terus nanti mencuci tangan atau pola hidup bersih, ini otomatis nanti kita bisa menekan sedemikian rupa untuk angka penyebaran ini. Selama sosialisasi ada yang ngeyel nggak sih Pak dibilangin gitu? Atau malah melawan ada? Ya wajar, Mbak, kan ini alasan. Tapi saat ini kalau saya lihat di fasilitas umum, di alun-alun, Iya. di pasar, ini masyarakat itu sudah membawa masker, Mbak. Tapi terkadang hanya dikantongin Ya. itu yang itu harus tetap kita kan itu. Tapi sebenarnya untuk kesadaran ini sudah mulai tumbuh itu, Mbak. Iya. Jadi masker sudah bawa, terus nanti kalau tahu petugas walaupun kita tidak melakukan ini sudah menjaga jarak dan sendirinya ini. Hanya saja memang kita tidak boleh bosan untuk mengingatkan warga masyarakat ini. Itu yang penting semacam itu, Mbak. Oke. Nah, Sahabat Terasi, masih kita lanjutkan obrolan kita di kesempatan pagi kali ini karena waktu tinggal beberapa menit saja, tapi ada yang harus lewat dulu untuk kesempatan pagi kali ini. Jangan kemana-mana, tetap merapat di Parik Nostalgia. Resi 90,6 FM memainkan tembang terbaik di Magetan. Satrasi, waktu kita yang tinggal beberapa menit saja. Nih, tentunya ada yang mau disampaikan nggak Pak untuk masyarakat Magetan khususnya? Oh iya. Jadi saya himbau dan mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat Magetan dimanapun saja berada, Ya. karena ini masalah virus corona ini adalah betul-betul nyata. Jadi saya mohon dengan hormat mengingatkan pada seluruh warga masyarakat jangan mengabaikan protokol kesehatan. Jangan hanya dipakai pada saat ada petugas atau aparat yang melakukan operasi, tapi mohon dengan kesadaran sendiri. Tidak usah diingatkan, tapi karena kita tidak hidup sendiri, kita hidup dengan masyarakat yang lain, sehingga betul-betul mengedepankan protokol kesehatan ini. Dan sesuai dengan arahan Bapak Bupati terkait dengan masalah COVID ini adalah kesehatan publik harus meningkat, Iya, betul. kesehatan masyarakat harus meningkat, dan juga ekonomi masyarakat juga harus meningkat pula gitu. Jangan sampai nanti kita mengedepankan kesehatan tapi ekonomi nanti akan malah kurang baik. Nanti juga akan terkait dengan kesejahteraan di Kabupaten Magetan ini nanti akan menurun kan itu, sehingga baik kesehatan maupun ekonomi di Kabupaten Magetan ini harus meningkat, seimbang, seiring kan semacam itu.
dan juga yang lebih pentingnya adalah disiplin masyarakat untuk mengedepankan protokol kesehatan ini kan itu. Oke, terima kasih ya Pak ya Siap, sudah Mbak. memberikan petuah-petuah kayaknya. Ya, Biar ini- sabar Rasi makin sadar diri seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi Satpol PP memang tidak harus kita dengan kekerasan, tapi kita juga menyentuh hati masyarakat ini kan yang lebih penting nanti dengan kita tersentuh hatinya nanti dengan sendirinya dengan kesadaran sendiri nanti bisa melakukan apa yang menjadi tujuan kita bersama itu Mbak. Iya, kesehatan bersama terus seiring berjalan semuanya kembali normal kayak gitu Iya Pak betul. ya. Ya itu harapan kita semuanya. Dan gitu. tugasnya dari Satpol PP nggak cuma seperti biasanya tapi tetap seiring jalan ya Pak. Iya betul. Iya Yaudah. betul. Terima kasih Bapak Kanif. Terima kasih Mbak Rara. Sukses waktunya. untuk tugasnya nanti ya. Amin. Terima Dan, kasih. Kapan-kapan bisa main ke sini lagi. Siap Oke. dengan senang hati nanti kami menerima undangan Mbak Rara di Rasi FM ini. Saat Rasi akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita ngobrol bareng Satpol PP Magetan yaitu mengenai peran Satpol PP di masa pandemi Corona bareng Dr. Andes Kanif Triwahyudi MSI selaku Kepala Satpol PP dan Damkar Magetan. Dan insya Allah kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu dan kesempatan dengan tema yang berbeda dengan orang yang berbeda pula. Akhirnya dari kawasan MT Haryono, Rara beserta tim redaksi pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.